selamat siang. Saya dari Kadin Media akan mewawancari Bapak Saga sebagai Komite Tetap Industri Digital Kadin DIY. Apa kabar Bapak? Halo, apa kabar Mbak? Baik, kabar saya. Ini saya mau wawancara singkat tentang hari ini. Ya. Menurut Pak Saga nih, gimana pendapat dari diskusi forum hari ini? Wah, kayaknya penting banget ya isu yang diangkat hari ini yang terkait dengan ASEAN Business Talk ini, transformasi ekonomi gitu ya. Apalagi kita kan Indonesia saat ini bisa dibilang salah satu pemain utama di kawasan ASEAN begitu ya, dengan potensi penduduk yang banyak dan juga industrinya juga yang bisa dibilang di atas rata-rata di kawasan ASEAN sendiri gitu. Dan saya pikir ini hal yang menarik, banyak sekali insight-insight yang didapatin oleh kami rekan-rekan pengusaha di Jogja yang harapannya nanti bisa jadi buat kedepannya itu kita bisa ambil peran di situ gitu. Yes, benar, karena kita juga besar sekali ya marketnya juga. Betul, ya Pak ya. Betul. Terus kalau misalnya kondisi ekonomi industri digital di Jogja, gini pendapat dari Bapak Saga? Oke, untuk industri digital ya, jadi kalau bisa dibilang kalau misalkan kita lihat peta di Indonesia, Jogja itu salah satu yang cukup kuat gitu ya, bahkan bisa dibilang salah satu yang terkuat lah di Indonesia gitu. Jadi bisa dibilang mungkin salah satu Silicon Valley-nya Indonesia itu ya ada di Jogja gitu, karena di Jogja sendiri ada karakteristik yang sama seperti di Silicon Valley sana atau mungkin Silicon Valley lainnya di negara lainnya, yaitu ekosistemnya kita sangat lengkap, Mbak. Di Jogja itu pelaku industrinya ada, kita punya ratusan startup dan perusahaan digital. Yang kedua, kita punya banyak kampus gitu. Nah, ini kan juga salah satu stakeholder penting. Yang ketiga, pemerintah daerah kita, saya bilang cukup punya perhatian yang baik kepada ekosistem digital di kawasan Jogja terutama. Belum lagi dengan investasi dan sebagainya. Ini semua membentuk ekosistem yang sangat baik, dan sepertinya Jogja terutama itu akan menjadi salah satu pemain punya peran penting di kawasan, bukan hanya di Indonesia tapi di Asia Tenggara bahkan gitu. Harapannya ya seperti itu. Ya, benar sekali, di Jogja itu banyak sekali ini ya pemain-pemain digital yang terus bertambah setiap harinya ya Pak ya. Betul. Kemudian kalau peluang digital di tahun 2023 ini seperti apa? Oke, ya. Kalau bicara peluang, terlepas dari saat ini banyak isu-isu miring terkait perusahaan digital ya, banyak yang layoff, kemudian ada yang tutup juga, ada yang harus terpaksa di-merge. Saya pikir untuk Jogja sendiri peluangnya masih sangat bagus. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saat ini terutama setelah pandemi ya, banyak perusahaan ya, yang non-digital itu mulai melakukan transformasi digital. Jadi itu sudah menjadi kewajiban gitu ya bagi semua organisasi bisnis dimanapun, apapun bentuknya, untuk go digital. Nah, inilah peluang bagi teman-teman startup atau peluang bagi teman-teman industri digital yang saya bilang jangan sampai terlewatkan gitu. Kedepan trennya akan ke sana. Artinya kalau kemarin 10 tahun yang lalu kita bicara bakar-bakar investasi dan sebagainya, sekarang jangan seperti itu lagi. Kita harus mulai berpikir bagaimana memanfaatkan momentum transformasi digital dari banyak perusahaan atau organisasi bisnis di luar sana. Iya, meskipun sekarang industri teknologi banyak layoff, tetapi banyak juga industri yang go digital. Jadi tetap peluangnya masih bagus. Peluang masih besar sekali ya. Kemudian selanjutnya apa nih fokus program Kadin DIY di tahun 2023 ini? Oke. Mungkin kalau dari kami yang di industri digital itu fokusnya lebih pada satu, kita memetakan ya potensi yang ada di DIY sendiri, pelaku-pelaku pengusahanya seperti apa dan juga stakeholder ekosistemnya seperti apa. Terus yang kedua, penguatan SDM, karena tidak bisa dipungkiri kekuatan utama Jogja itu ada pada SDM-nya, apalagi digital di industri yang saya tekuni itu modal utamanya adalah di kreativitas gitu. Jadi ini sebenarnya potensi terbesar yang dimiliki oleh Jogja ya itu gitu. Jadi dua itu yang akan menjadi program kami di tahun ini. Ya, untuk melatih banyak anak muda lagi ya. Betul, melahirkan talenta-talenta muda. Iya. Kemudian pertanyaan terakhir untuk Bapak.
Apa harapan Bapak untuk pengusaha di Jogja dalam menghadapi tantangan resesi global dan menghadapi pemilu di tahun depan ini? Oke. Ya, saya pikir kalau untuk tahun ini terlepas dari dua hal tadi, ada ancaman resesi dan juga pemilu, ekonomi sepertinya saya yakin akan tetap positif. Jadi ya peluang apapun kita ambil saja. Itu aja sih simpelnya. Ya, intinya dari ini semua tetap positif, tetap yakin ya Pak ya, untuk kita menghadapi resesi dan pemilu tahun depan. Karena bisnis digital tetap akan berjalan meskipun banyak industri teknologi juga yang layoff, tapi banyak industri juga yang akan go digital. Terima kasih Bapak Saga untuk waktunya siang hari ini. Selamat beraktivitas. Terima kasih Mbak Justina. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua.